fasih adadi kulli Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi rasul rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabikul himami la tahriku aswarul aqdar. Arih nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghairuka anka la takum bihil li nafsika. Ijtihaduka fima duminallaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alal intimasil basir minka. Sawabikul himami la tahriku aswarul aqdari. Ini untuk kajian ini agak sedikit berat. Ini ada beberapa pertanyaan sih ya, pertanyaan dari banyak, maksudnya konsul. Kadang orang itu nanya, Pak Den kok nggak nerima konsul, katanya nggak nerima konsul, tapi katanya jawab orang, kadang jawab orang konsul. Maksudnya itu saya itu nggak nerima konsul kalau ujuran supranatural. Itu banyak orang konsul itu, maksudnya konsulnya konsul nanya ini Pak mengobatin ini, itu nggak, itu maksudnya konsul tapi dalam bidang saya tuh kalau konsulnya oke, pengembangan diri, masalah ibadah, masalah apa ya, tirakat, masalah maksudnya ngaji lah, intinya ngaji. Nah itu baru saya jawab. Kalau urusan supranatural klenek-klenek males saya jawabnya, nggak ada habisnya. Kecuali datang ke sini kalau mau konsultasinya kan, bukan, intinya saya itu nggak nerima pengobatan jarak jauh, nggak ada pengisian, nggak ada, itu nggak ke situ arahnya. Saya lebih cenderung ke arah bagaimana bareng-bareng ngajak yuk belajar untuk lebih memahami lah hakikat Islam, mempelajari spiritual itu gimana. Saya nggak, walaupun kita sering berkaitan dengan dunia jin, tapi bukan intinya masalah supranatural. Ada pertanyaan, dua hal yang saya ambil dari sekian banyak orang banyak nanya. Yang pertama adalah kebingungan orang itu ngademin masa depan. Maksudnya gini, ada orang bujang gadis gitu ya, masa kuliah atau masa sudah selesai sekolah itu di rumah bingung mau kerja ngapain. Saya itu sudah mau kuliah itu bingung Pak, nanti udah kuliah itu mau mau ngapain, terus masa depannya itu bingung mau ngapain gitu loh maksudnya. Jadi kadang ada yang pikir Pak saya itu ngerepotin di rumah, itu ngerepotin orang tua, kadang bingung, kadang malah merasa diri sendiri itu salah. Intinya itu bingung mau ngadepi masa depan. Itu intinya gitu loh maksudnya. Hidup ini mau ngapain gitu loh, mau ngapain, mau bagaimana. Terus yang kedua masalah ini saya ulang kembali, saya ulas. Ini ada rekan kita di Jerman, Mbak Jess itu alhamdulillah diberi sedikit kemampuan tentang indigo, banyak nanya-nanya masalah dunia itu. Intinya saya membahasnya masalah sesuai dengan dasarnya adalah keislaman kita. Kita orang muslim kalau bahas masalah dunia spiritual ya harus dasarnya muslim. Dia nanya bagaimana itu masuk dari rahmatan lil alamin. Jadi bagaimana sih maksudnya rahmatan lil alamin kita itu ke dunia sebelah itu. Ini dua hal nanti saya bedakan. Yang pertama masalah menghadapi masa depan. Ini bagi wabil khusus nih yang dengerin yang masih single, itu udah jomblo, belum kerja lagi, itu bingung di rumah ngapain, tidur mentok gitu. Intinya no problem sebenarnya. Saya kutip dari kitab Al-Hikam. Al-Hikam ini kitab berat sih sebetulnya. Karya Syekh Athaillah Sakandari yang setiap kali kita itu mau rokobahan pasti kirim Fatihah. Syekh Athaillah Sakandari, karena yaitu kita itu ngambil ilmunya dari situ. Di sini disebutkan sawabikul himami wa la tahriku aswarul aqdam. Tekad yang kuat takkan mampu menembus dinding takdir. Nih, tekad yang kuat nggak mampu menembus dinding takdir. Maksudnya gimana? Ini kalau mentah-mentah nanti keliru ya. Makanya kitab Al-Hikam itu nggak bisa dibaca oleh orang awam. Bukan berarti saya baca pinter, bukan. Maksudnya itu kalau belum memahami banyak disiplin ilmu jangan baca Al-Hikam, nanti keliru bacanya. Bahkan Syekh Athaillah ini kadang sering debat dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu yang menjadi rujukan, kitabnya itu jadi rujukan oleh orang Wahabi. Itu rujukannya gitu. Ibnu bin Baz sama Ibnu Taimiyah itu rujukannya. Nah, Syekh Athaillah ini sering debat karena Syekh Athaillah ini adalah orang hikmah sih. Ini kita nggak bahas masalah perdebatan mereka. Sebenarnya yang didebatin barang bener. Nggak apa-apa, mau didebatin barang bener. Yang susah itu debatin barang jelek. Rebutan kok barang jelek. Rebut bener barang bener itu malah bagus.
Tekad yang kuat akan mampu menembus dinding takdir. Maksudnya begini. Jadi itu sehebat apapun kita, sehebat ikhtiar kita, tirakat kita, itu nggak bakal merubah takdirnya Allah, itu nggak bakal. Dinding tadi nggak bakal tertembus. Ini hakikatnya loh ya. Akhirnya ada orang bertanya gini, Pak, ngapain kita ini harus mempertanggungjawabkan padahal semuanya sudah ditakdirin ya gitu. Nanti di akhirat kita suruh mempertanggungjawabkan, kan sudah ditakdirin Pak, ngapain ditanggungjawabin? Ini pola pikir ketika membahas takdir, ini salah persepsi. Jadi seolah-olah takdir itu adalah segala yang sudah ditetapkan Allah sehingga manusia itu nggak bisa berkutik. Itu yang jadi pokok bahasanya, pemahamannya gitu. Padahal nggak seperti itu maksudnya takdir. Takdir itu secara kita para alim ulama itu membagi dua. Ada takdir musayyar atau mukhayyar, ada takdir muhayyar, ghairu mukhayyar. Takdir musayyar itu takdir yang udah nggak bisa dirubah. Musayyar itu nggak bisa dirubah takdirnya. Contohnya apa? Contohnya yang umum adalah kelahiran. Kamu itu nggak bisa ditakdirin jadi laki atau perempuan. Kamu nggak pernah minta toh jadi laki perempuan. Terus kamu itu nggak bisa minta ibunya nanti siapa. Kamu nggak bisa, kamu itu menentukan saya nanti matinya di sana, itu nggak bisa. Umurnya berapa itu nggak ngerti. Itu takdir musayyar yang nggak bisa dirubah. Terus kemudian ada takdir muhayyar, yang bisa, yang takdir yang sesuai kehendak. Ya. Jadi di Al-Qur'an itu ada penjelasan, Allah berfirman bahwasanya Allah itu kalau Allah sudah berkehendak itu nggak bisa dirubah takdirnya. Nggak bisa dirubah takdir, tapi ada takdir muhayyar, yaitu takdir sesuai kehendak manusia. Kenapa? Karena manusia diberi kehendak bebas. Di dalam surat Al-Kahfi ada penjelasannya. Jika orang itu ingin memilih muslim, maka biarkan dia muslim. Kalau ingin memilih kafir, biarkan muslim. Loh, Allah aja udah bilang, lo mau muslim ya udah pilih muslim. Kalau seandainya kamu pengen kafir, ya udah biarin aja kafir. Jadi orang mau muslim mau kafir itu bukan takdir Allah yang ditentukan, tapi takdir kehendak. Takdir muhayyar. Mau neraka mau surga itu benar, Allah itu menakdirkan kita neraka tapi sekaligus menakdirkan kita ke surga. Jadi surga neraka itu bukan sifatnya takdir musayyar loh. Bukan kamu saya lahir ke dunia kamu neraka, Allah kejemat loh, baru usut dilahirin ditakdirin jadi neraka. Jadi seolah-olah gini, kita sudah mau masuk neraka, ngapain kita ngibadah Pak? Ngapain kita harus bertanggung jawab jadi takdir? Bukan itu maksudnya. Takdir yang sudah ditetapkan itu dari takdir khusus, yaitu takdir umur. Terus rezeki apa? Rezeki juga ditakdirkan, tapi bisa muhayyar, bisa ghairu muhayyar, takdir yang bisa sesuai dengan kehendak. Tapi semuanya perbuatan kita itu sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Di kitab yang besar namanya Lauh Mahfuz, kitab besar itu. Tapi kita tidak pernah membaca kitabnya seperti apa. Tapi jangan nebak-nebak makanya. Oh kita ini sudah ditakdirin kayak gini itu nggak bisa nebak-nebak. Lauh Mahfuz seperti apa nggak ngerti. Intinya itu sudah ditulis. Nah Allah nulisnya kayak mana kita nggak ngerti gitu loh maksudnya. Yang penting kita meyakini bahwa segala perbuatan tidak satu selembar daun pun yang jatuh ke muka bumi itu tanpa tertulis di Lauh Mahfuz. Berarti bukan hanya masuk takdir manusia, termasuk takdir selain manusia. Semua makhluk ada takdirnya. Bahkan batu yang diem saja sudah ditakdirkan gitu loh. Jadi bedakan, ada takdir yang memang tidak bisa dirubah, ada tadi yang dirubah. Ada lagi begini, Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Nah ini tambah lagi, ini namanya takdir muhayyar, takdir kehendak. Contoh, kamu pengen pintar, ya sekolah. Takdirnya orang sekolah itu bisa pintar gitu maksudnya. Orang kalau sekolah, kalau belajar, ya takdirnya itu nanti jadi pintar. Tapi udah sekolah nggak pintar-pintar, berarti kurang lama. Karena ada takdirnya orang itu sebentar belajarnya pintar, ada yang takdirnya lama. Jangan pernah membandingkan dua hal yang sama. Contohnya gini, si A sekolah, sama-sama setahun, tapi kok kenapa dia pintar, saya 2 tahun nggak pintar-pintar. Jangan kamu samain loh. Allah itu menciptakan segala sesuatu itu imbang. Ada yang bodoh, ada yang cepat pintar, ada juga yang lama pintarnya. Jadi kita itu kadang nggak bisa, bahwa nyatanya dia setahun selesai, atau dia seminggu tirakat jadi, saya udah sebulan kok tirakat nggak jadi. Jangan menyamakan itu. Jadi intinya semua ditakdirkan Allah, tapi ada takdir yang namanya takdir yang permanen yang sudah tidak bisa dirubah, ada takdir yang masih variatif yang bisa dirubah. Karena apa? Kita diberi kehendak bebas. Kamu mau kafir, mau muslim itu kehendakmu.
Kalau kamu milih kafir, nanti ditakdirkan begini. Kalau kamu pilih muslim, ditakdirkan begini. Bisa jadi berarti takdir kita itu ada dua. Kamu milih muslim jadinya gini, milih kafir jadinya begini. Karena sesuai dengan firman Allah di surah Al-Kahfi. Dia mau muslim, silahkan muslim. Dia mau kafir, ya silahkan kafir. Allah memberikan kehendak bebas. Nah, terus umur nih contoh. Umur itu kehendak musayyar, nggak bisa dirubah. Tapi menggunakan umur inilah yang harus dipertanggungjawabkan. Allah tidak pernah nanti misalnya ini takdir umur itu kan musayyar, ditetapkan takdir. Oh, kamu umurnya misalkan 70 tahun, itu takdir. Kamu nggak disuruh kamu 70 tahunnya dipertanggungjawabkan, enggak, tapi kamu itu menjalani kehidupan selama 70 tahun itu apa, itu yang dipertanggungjawabkan di akhirat. Misalkan gini, kamu lahir dari ibumu, enggak disuruh tanggung jawab kamu. Ngapain kamu dulu lahir di rahim ibumu? Ya kamu jawab, lo kan mau kamu, Gusti Allah, ngapain tanya ke saya, kan gitu, enak itu tanggung jawabnya. Allah nggak bakal nanya, ngapain kamu dulu lahir di dari perut ibumu Simonium gitu, enggak itu maksudnya. Jadi kelahiran ketetapan yang musayyar itu nggak disuruh bertanggungjawabkan, tapi takdir muhayyar itu yang dipertanggungjawabkan. Kamu dikasih umur 17 tahun, takdir, nggak bisa dirubah. Tapi menggunakan umur itu untuk apa, itu yang bertanggung jawabin. Kamu diberi ilmu, kamu jadi pintar, ditakdirkan jadi pintar. Nah, ilmu itu untuk apa, itu yang nantinya dipertanggung jawabkan. Kamu dikasih harta, ditakdirkan hartanya sekian. Nah, kamu untuk harta itu dipakai untuk apa, itu yang dipertanggung jawabkan. Bukan takdirnya yang dipertanggung jawabkan. Tapi proses kamu itu menjalani kehidupan setapak demi setapaknya itu yang dipertanggung jawabkan. Ada orang itu, ya itu gampang nyandarin ke takdir. Jadi, saya itu udah jauh, udah takdir dari Allah, apa? Jadi nanti terserah Allah. Siapa bilang jadi itu takdir? Iya. Coba milihnya benar. Iya, kamu nanti ditakdiri benar. Jadi mintalah ke Allah itu takdir. Takdir itu takdir yang sifatnya muhayyar. Jangan berpikir, ya Allah, sekarang saya itu kok nelangsa ya, jadi orang miskin. Saya pengen jadi lahir dari anaknya sultan lah misalnya. Itu udah nggak bisa dirubah itu. Nanti kamu masuk perut lagi lahir dari keluarga sultan, udah nggak mikir itu, nggak bisa takdir itu. Tapi kalau ya Allah, aku mohon kepadamu, berilah aku rezeki, nah itu baru takdir yang masih bisa dilakukan. Kamu kerja itu baru bisa. Jadi hati-hati dalam memahami takdir ya, jangan langsung menyandarkan takdir. Jadi ada takdir yang dirubah, ada yang bisa dirubah, ada yang tidak ditetapkan. Muhayyar dan muhayyar atau ghairu muhayyar. Nah, terus itu tadi, Pak, masalah masa depan gimana gitu kan? Saya tuh gimana, takdirnya gimana? Enggak usah mikir takdir. Masa depan itu tidak, sebetulnya gini ya. Punya cita-cita bagus, namanya ekspektasi kan? Ya, pengen kerja begini, enggak usah muluk-muluk. Dalam kehidupan saya itu tidak pernah sepertinya. Intinya kita meyakini bahwa sekarang ini adalah hasil dari perbuatan masa lalu, kan gitu kan? Hari ini adalah efek dari masa lalu. Berarti kita jadi begini karena masa lalu begitu kan? Ini sudah menjadi ketetapan kan? Kita yakini itu. Sekarang coba bayangin, jadi apa sebetulnya efek dari sekarang? Kenapa? Karena sekarang ini akan menjadi masa lalu. Hari ini loh nanti jadi masa lalu loh, benar. Hari ini akan jadi masa lalu. Kalau kita meyakini bahwasanya sekarang adalah efek dari masa lalu, berarti hari ini nanti akan mempengaruhi masa depan. Makanya untuk yang bingung itu, lakukan sekarang apapun itu dengan benar. Sekarang lo nggak usah mikir nanti. Kuliah, ya harus jadi orang pintar. Sekarang itu harus pintar. Dikasih ngadepi masalah, ya harus selesai hari ini. Dikasih ilmu pelajaran, ya kamu harus bisa hari ini. Kamu bekerja harus selesai hari ini. Maksudnya begitu loh, maksudnya intinya kerjakan sesuatu yang bisa hari ini juga loh, bahasanya begitu. Jadi kejarlah pintar untuk saat ini ya. Selesaikan pekerjaan hari ini. Karena apa? Efek hari ini nanti di masa akan datang, melihat hasilnya. Jadi jangan berpikir jauh lah masalah masa depan. Pak, saya tuh gimana ya nanti jodoh saya gimana? Enggak usah mikir jodoh. Sekarang lakukan sesuatu yang mendekati ke jodoh itu. Orang itu mau nikah kan yang dipikirkan cewek nih, nyari laki-laki yang mapan, yang sudah bekerja, yang perilakunya baik, ya kan? Yang sifatnya baik. Lah kamu jadi laki-laki coba mikirnya gitu. Yang dimau perempuan kayak gitu, ya sekarang kamu harus berubah. Gimana caranya kamu itu tadi mencari pekerjaan, bekerja wira swasta. Terus yang kedua kamu harus merubah perilakumu. Wanita pengen punya
suami itu yang ahli ibadah, ya sekarang aja kamu mulai ibadah, jangan nunggu nanti cuma jodoh. Gitu loh. Jadi jodoh itu dekati dengan cara apa yang diinginkan oleh jodoh itu loh. Begitu juga sebaliknya, perempuan pengen jodoh, pengen dapat laki-laki. Yang pasti laki-laki pengennya perempuan itu seperti ini, seperti ini. Ya kamu ngerubahnya sekarang dong, jangan nanti. Jadi lakukanlah sekarang apa yang bisa kamu lakuin. Jangan kalau kita itu kalau berpikirnya selalu cita-cita, ekspektasi terus. Nanti akhirnya apa? Panjang angen-angen, kerjaan enggak, tidur tok. Apa ngalamun, berhayal itu kan. Saya itu dalam hidup, saya sekolah ya ditanya. Sekolah itu saya nggak pernah nanti mikir jadi pinter. Pokoknya kalau dikasih tugas, hari ini buka ini, ya harus bisa hari ini saya. Hari ini harus ngerti. Hari dikasih apalan, 2 hari saya harus selesai apalan, ya 2 hari harus selesai. Dikasih pekerjaan ini harus selesai. Efeknya ternyata di masa akan datang, karena kebiasaan saya seperti itu, ya efeknya di masa depan bisa dinikmati. Oh ternyata saya dulu rajin, sekarang saya menikmati. Oh dulu saya rajin, sekarang jadinya begini. Gitu loh. Walaupun cita-cita boleh, benar cita-cita itu boleh, berekspektasi boleh, punya impian boleh, tapi jangan fokus ke situ, fokuslah sekarang hari ini. Jadi yang kuliah nih, yang masih kuliah, jadilah orang pintar. Terus yang kedua gaul. Ini banyak orang pintar tapi nggak gaul. Rezeki datang itu kadang dari teman. Pekerjaan itu datang karena kita kenal dengan orang. Kamu pintar. Kamu bisa apa di rumah terus apa yang mengenal? Makanya kadang banyak loh orang yang nggak pinter tapi punya pekerjaan. Kenapa? Saking gaulnya. Anak saking gaulnya di rumah timbang nganggur, main kemana-mana ke pasar. Ada tukang burung deketin burung, wah sok-sok ngerti burung gitu. Tapi akhirnya kenal dengan tukang burung. Besoknya jalan kemana, deketin tukang bengkel, duduk teman bengkel, tukang rokok, nanya-nanya. Akhirnya kenal dengan tukang bengkel. Begitu loh maksudnya hidup itu. Hidup itu gak usah melulu diem, belajar, ngaji itu. Ya benar, ngaji itu penting, belajar penting. Tapi kamu juga melalaikan sesuatu yang mendekati ke pekerjaannya itu apa? Gaul. Jangan berpikir nanti kalau sudah kuliah dari sarjana jadi ini kerja di perusahaan, kok mikirnya kayak gitu? Kok mikirnya tuh gini loh. Saya gimana caranya lulus kerja, punya usaha itu loh yang dipikirin. Bagaimana biar bisa punya usaha? Ya harus nyari peluang. Gimana cara? Ya kamu gaul dong, jangan di rumah toh. Pak, saya buka internet gaulnya. Gaul loh lewat sosmed. Sosmed itu teman maya. Yang diperluin itu adalah teman dohir. Kamu punya teman maya gitu ya, di sosmed kenal akrab banget. Temuin. Jangan cuma cewek tapi dicari, temuin. Jadi gaul itu penting, jangan jadi introvert. Kamu sepinter-pinternya kamu introvert, itu ya tetap nanti manfaatnya kurang. Kamu goblok, nggak pinter pelajaran, gaul sama orang banyak. Jadi orang itu jangan minderan loh. Namanya cuma gaul, nongkrong udah malu pak. Lah ya wes mending rumah lah. Bingung saya kalau udah ngadepin itu. Pertama itu harus gaul dulu. Udah pinter, gaul, nyari peluang, nanti otaknya akan terbuka. Allah itu akan membuka jalan-jalan bagaimana kita itu nanti punya usaha. Ya sudah bingung mau ngapain tapi di rumah toh. Mending kalian tuh jalan. Di rumah itu kalau pusing, mending jalan ke masjid. Di masjid ya, ngobrol lah sama orang di masjid. Mau cuma di masjid dikira toh. Ada orang ajak ngobrol, basa-basi lah. Basa-basi itu penting loh, tapi jangan terlalu sering basa-basi gitu loh. Basi beneran. Ya kan? Bener nggak? Jalan. Ada orang bengkel nggak ngerti, nanya orang nggak ketang duduk ngeliat ngobrol, dijak ngobrol, nanya-nanya tentang motor. Ya nggak usah masuk bank juga nanya-nanya tugas bank gitu kan, dikira mau utang kamu diusir malah sama satpamnya gitu kan. Intinya yang biasa-biasa lah. Jual, misalkan punya duit 5.000 lah, duduk di tukang kopi beli pecel, ngobrol sama tukang kopi. Hanya apa? Pengalaman menjadi luas. Kita itu kadang bingung mau bagaimana gara-gara otak kita itu karena itu menutup diri dengan tidak membuka terhadap lingkungan. Jadi orang yang berhasil itu adalah orang yang bisa keluar dari zonanya nyaman. Kamu nyaman di rumah kayak gini, nggak membuka diri, kapan kamu berhasil? Jadi takdir itu tidak bisa ditembus dengan tekad yang kuat. Apalagi tekadnya cuma setengah. Ya, terus mikir, Pak nanti saya cuma gitu jualan-jualan gitu, memang saya nanti jadi apa? Itu tekad setengah-setengah, pokoknya gaul gitu aja lah. Tapi gaul yang bener loh ya. Wah, Pak di sana ada tempat minuman, aku ngikut ya Pak. Ngawur. Maksudnya itu ada ngumpul-ngumpul. Saya itu dulu amitnya ngomong ya, ada seneng orang ngumpul-ngumpul ini.
mabuk ya saya ngikut kok. Bener, tapi salah ini jangan dicontoh ya. Maksudnya saya udah paham jeleknya gitu ya. Ya saya ngikut di situ minum walaupun saya nggak mabuk. Saya tuh pengen ngerti dunia mereka itu seperti apa gitu loh. Ngikut gitu loh. Ada orang tua-tua ngumpul, saya ngikut nimbrung, lama-lama dijak ngobrol, jak rokokan gitu ya, ngobrol tentang ilmu tua. Jadi saya ngerti ilmunya orang tua. Ngobrol, saya sering keliling ke ladang gitu ya, ada orang lek nandur apa lek nandur sing apa ngobrol tentang masalah kehidupan hanya terbuka banyak. Ujungnya karena saya tuh sering gaul, ada gini, dibel, Mas mau nggak kerja tempatku? Nah kayak gitu loh ujung-ujungnya. Sampai kan bisa ini ya kerja tempatku ya. Itu saking saya tuh gaul, akhirnya banyak nolak pekerjaan. Coba kalau saya di rumah, tok siapa juga yang mau nawari pekerjaan. Tapi tetap saya itu tadi menggembleng diri untuk memiliki skill. Saya hobi komputer itu kalau udah di rumah otak-atik komputer otak sampai tak bongkar-bongkar rusak itu ya. Karena rusak saya dandan, saya tak dandanin sendiri saking ngertinya. Hanya lama-lama itu karena gaul. Di teman-teman gitu komputernya error sini tak benerin gitu bentuk tak atik bener gitu loh kamu ngerti tak komputer ngerti lah dikit-dikit waktu di rumah dari situ nanti akhirnya dari mulut ke mulut di rumah saya dulu jadi tukang servis dadakan saya gara-gara saya itu dandannya dari mulut ke mulut si itu loh masa itu bisa kok dandan oh coba ke rumahnya aja kadang saya nggak di rumah dipanggil dia pas ke rumahku sih komputerku error rusak gitu. Nah itulah maksud saya itu rezeki-rezeki yang seperti itu tuh ya simpel-simpel aja dulu gitu. Gak usah berpikir punya usaha gede ya, punya bisnis yang gede enggak, pokoknya gaul dulu dari hal yang ringan, yang kecil, dari tetangga kanan kiri terus nanti merebet kemana-mana akhirnya nggak pernah pulang ujung-ujungnya. Main terus gaul terus kerjora. Ya tetap kamu itu gaul tapi juga untuk mencari info, mencari peluang untuk bekerja. Tembuslah walaupun takdirmu itu nggak bisa ditembus, tapi karena kamu begini, Pak saya udah ikhtiar, saya sudah belajar buka usaha gini kok nggak berhasil. Maksudnya sebetulnya kamu nggak ditakdirkan berhasil itu. Jadi percuma dong Pak, saya itu sudah ikhtiar, takdirnya nggak ditembus. Siapa yang bilang percuma? Perjalanan kamu misalkan gini, kamu 4 bulan nih bikin bisnis ya. Buka bisnis, ternyata nggak jalan, malah berasa nggak ditakdirin itu. Kamu bener nggak ditakdirin berhasil, tapi kamu ditakdirin untuk menjalani ini sehingga kamu memiliki ilmu itu, gitu loh. Akhirnya ilmu ini nanti kamu terapin ke takdir yang lain, gitu loh maksudnya. Jangan pernah kamu itu menyangkal bahwa, jangan ngoreksi Allah ya. Untuk apa saya sudah berusaha begini, nyatanya saya nggak ditakdirin jadi kaya. Itu keliru, bahwa kamu tuh udah ditakdirkan untuk bisa menjalani itu loh maksudnya. Jadi dapat ilmu kan. Kamu usaha bolak-balik, usaha begini sampai pinjam ke bank begini sampai ngerti bagaimana tata cara ngurus ini, ngurus itu, tapi usahanya nggak berhasil. Hanya kamu berpikir usaha lain, tapi kamu sudah punya modal ilmu itu gitu loh maksudnya. Jadi takdir yang tidak bisa ditembus, tapi perjalanan untuk ke takdir itulah sebetulnya takdirmu gitu loh maksudnya. Jangan takdir hasilnya. Nggak hanya kamu nanti bikin usaha lain akhirnya sampai berhasil, ternyata kamu ditakdirin itu tadi yang tadinya kamu bikin usaha pecel lele, bikin usaha bang cilok, ujung-ujungnya bengkel, ternyata takdirmu di bengkel, tapi untuk menjadi bengkel kamu melalui perjalanan itu dulu gitu loh. Jadi jangan ngoreksi Allah lah masalah takdir, marah nanti Allah ya. Jadi kamu apa kalau seumananya semua takdir itu langsung Allah diijabahi itu ya, terus fungsinya ikhtiar untuk apa, fungsinya rahmat Allah untuk apa, fungsinya makhluk untuk Allah itu apa? Jadi ada orang itu kadang menyesali gitu, ya Allah untuk apa sih Pak saya itu hidup di dunia ini, sampai ada yang bilang gitu, saya untuk apa sih, saya itu pengen loh Pak ngobrol sama Allah gitu, saya pengen. Terus mau ngobrol sama Allah mau ngapain? Ya saya tuh pengen nanya Pak sama Allah, itu pengen nanya, sebenarnya saya tuh diciptakan untuk apa, kenapa hidup saya seperti ini, saya diberi lundung masalah. Terus saya pikir begini, ini orang sudah mensifati Allah seperti makhluk. Itu sudah keliru besar kalau kamu ingin berkomunikasi dengan Allah. Bayangan kami itu ngomong sama Allah seperti kamu ngomong sama temanmu. Ya kan? Berarti seolah-olah kamu itu adalah melihat Allah sebagai makhluk. Ini disebut sudah masuk kategori musyrik. Kamu ingin ngobrol ke Allah, amit ya maunya, ingin ngobrol ke Allah, ingin berkomunikasi dengan Allah seperti layaknya kami ngobrol dengan teman, itu sudah kategori musyrik karena sudah menyamakan, hakikatnya menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah itu sudah berbicara dengan kita tentang apa saja. Kapan Pak? Ya di Al-Quran dan hadis dong. Wah saya nggak pernah dengar Pak, loh kau tahu ngaji.
Orang tahu ngaji protes, enggak pernah Pak dengan Allah itu lewat Al-Qur'an sudah ngomong tentang apapun di situ, lewat hadis Gusti. Itu baru firman Allah yang tertulis. Nah, itu firman-firman ayat kauliyah lah yang kauniyahnya. Ya, ayat-ayat yang tersebar di muka bumi ini nggak pernah kamu baca. Padahal Allah itu berbicaranya Allah itu melalui ciptaannya. Nah, itu jadi saya pikir kadang pengen ngobrol kalau Allah itu gampang. Sambat ke Allah, ya Allah, aku kok capek di dunia itu malah ya piye wis kesel nang dunia. Yuk melu aku cabut nyawamu kapok kowe. Jadi nggak usah protes kayak gitu. Nanti Allah itu kowe wis ora betah nang dunia, cabut ya. Kamu itu harusnya bersyukur di dunia. Jadi ketika kita mau ibadah nih, ketika mau ibadah satu hal yang perlu dipegang erat ketika kamu ibadah, yaitu syukur dulu. Jangan istighfar. Istighfar nomor sekian lah ya. Mau sholat, mau sodakoh, mau apa, itu yang pertama itu syukurin dulu bahwa kamu ditakdirkan untuk itu maksudnya. Yang pertama takdir apa? Bersyukurlah bahwa kita ditakdirkan menjadi muslim. Berapa banyak orang itu tidak ditakdirkan, memilih untuk tidak muslim, memilih untuk kafir, padahal kita sendiri ini sadar ditakdirkan. Pernah nggak sih kita itu bersusah payah menjadi Islam? Enggak, sekolah lahir lo jebrot wis dadi Islam loh masalahnya. Alangkah mulianya kamu ditakdirin itu. Maka ketika sebelum sholat kamu, ya Allah, alhamdulillah aku ini kok ditakdirkan untuk bisa ibadah kepadamu, itu nomor satu. Nomor satu kan dulu adalah rasa syukur kita bahwa kita ini adalah ditakdirkan bisa ibadah, bisa sedekah. Baru lakuin ibadahnya. Setelah ibadah kamu baru bisa astagfirullahaladzim, mohon ampun. Allah itu dimintain mohon ampun itu seneng, tapi lebih seneng kalau kamu itu bersyukur ke Allah. Lebih banyak mana istighfar dengan syukurnya? Berarti banyak istighfarnya kamu. Jadi seolah-olah orang itu istighfar 1000 kali, 100 kali. Ya Allah Pak, saya itu harus nangis sampai nangis mohon ampun ke Allah dosa-dosa kita. Saya itu malah nggak suka sering istighfar, tuh nggak seneng saya. Kenapa? Seolah-olah Allah itu nggak mengampun. Allah itu maha pengampun. Istighfar itu ala kadar. Ini mohon maaf loh ya, bukan saya ngajarin. Tetap istighfar yang benar loh ya. Maksudnya gini, kalau sudah memahami intinya gini. Istighfar ya istighfar. Rahmat Allah itu jembar. Jembar itu apa ya? Luas. Ya, pengampunan Allah itu luas banget. Kita istighfar kapanpun insya Allah diterima. Tapi kadang kita lupa bersyukur bahwasanya kita ditadiin seperti itu, lupa banget bersyukur. Maka banyak-banyak syukurin ketimbang istighfarnya ya. Pokoknya kalau udah dosa yakin kalau istighfar itu diampuni. Maka banyak-banyaklah bersyukur. Kenapa Rasulullah itu menjadi orang yang diampuni dosa, maksum? Dosanya itu dosa sekarang, dosa yang lalu, dosa yang akan nanti diampuni. Tapi sholatnya itu nggak ada yang ngalahin sholatnya Rasul. Sampai ditanya oleh Aisyah, ya Rasul kenapa? Engkau itu hamba yang sudah diampuni oleh Allah, baik dosa yang kemarin, yang sekarang, yang ngapain harus ibadah udah diampuni? Lalu Rasul berkata, ya Aisyah, apakah saya tidak senang kalau aku dipanggil sebagai hamdan syakur, hamba yang bersyukur? Rasulullah itu syukurnya nomor satu. Masalah istighfar itu jarang. Ya istighfar tetap, tapi Rasul itu mendahulukan syukur agar dia menjadi hamdan syakur. Jadi hamba yang syukur dulu, jangan jadi hamba yang banyak merasa diampuni sama Allah. Benar. Tapi menjadi hamba yang bersyukur adalah nilainya luar biasa ketimbang kamu istighfar. Tetap istighfar gitu loh, jangan nanti wis ora usah istighfar alhamdulillah tok, enggak kayak gitu. Istighfar tetap. Terus tadi rahmatan lil alamin. Kita itu jadi rahmatan lil alamin. Kita itu menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah itu kan pemimpin. Bukan berarti kayak kita tuh memimpin, saya mimpin, enggak. Maksudnya pertama memimpin diri sendiri. Ku anfusikum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Kamu harus jadi pemimpin. Untuk apa? Dirimu sendiri dulu. Maksudnya kamu belajar untuk menjaga dirimu dulu. Pakai ilmu agama. Kalau sudah bisa menjaga dirimu, baru ajak keluargamu. Jangan sok-sokan kamu itu ingin ngajarin orang lain. Kalau kamu tidak ku anfusikum, jagalah dirimu dulu. Allah itu nyuruh kamu sendiri dulu loh. Inilah akhirnya efeknya, ada istilah efeknya. Bagi orang alim adalah pantangan kalau dia itu ngajarin orang sedangkan dia nggak bisa melakukan, itu pantangan. Jadi jangan ngajarin orang lain kalau kamu nggak bisa ngajarin, walaupun itu baik. Tapi tetap boleh, maksudnya boleh loh. Maksudnya gini, ada orang berbuat salah, kamu menasihati itu boleh, bukan berarti nggak boleh. Tapi kamu itu mengajarkan, bahkan mewajibkan, bahkan nyuruh orang lain berbuat baik, sedangkan kamu tidak.
Karena kamu belum belum jagalah dirimu. Untuk bisa menjaga diri, maka kamu harus belajar ilmu agama. Nah, kalau sudah bisa menjaga diri, sudah bisa menjaga orang lain, maka menjadi rahmatan. Jagalah semuanya, ajak semuanya itu menjadi ini. Sehingga kita menjadi rahmat, menjadi berkah kepada orang lain. Kita itu menjadi orang manfaat kepada orang lain. Kita bisa menjadi teman yang manfaat untuk teman. Kita bisa menjadi keluarga yang manfaat untuk keluarga. Yang kedua adalah untuk alam semesta. Alam semesta siapa? Pertama, ini yang agak ke supranatural. Kita adalah menjadi rahmatan untuk bangsa jin. Caranya adalah mendakwahi, memberikan mereka pengajaran, ya, memberikan mereka memberikan apa? Pengajaran bahwasanya kita ini hidup di dunia ini untuk memberikan dakwah. Untuk siapa? Untuk diri sendiri dan untuk lain. Apa? Jin. Ketika kamu komunikasi dengan jin, saya sudah pernah bahas, tapi jangan sok-sokan ngajain masuk Islam lah ya. Jangan sok-sokan ngislamin jin kayak gini, karena itu berat, maksudnya berat. Kamu dakwahnya cukup memperkenalkan Islam, memperkenalkan loh. Pertama biasanya kalau kamu dunia din, kamu kenal nggak siapa kamu yang nyiptain kamu siapa? Kan dia nggak ngerti kalau masih kafir. Aku ada dengan sendirinya. Enggak, kamu itu ada yang menciptakan, sama dengan aku. Manusia juga nggak ada dengan sendirinya, jin nggak ada dengan sendirinya. Jadi mengenalkan bahwa Allah mengenalkan Islam ke mereka. Jangan sok-sokan, kamu harus masuk Islam, saya tuntun Islam. Enggak kayak gitu loh. Berarti nggak boleh, bukan nggak boleh. Bukan nggak boleh mendakwati, boleh mendakwati, tapi tata caranya agar kita menjadi rahmatan lil alamin, caranya pun harus dengan cara yang santun. Satu, pertama memperkenalkan dulu. Rasulullah itu dulu ketika dakwah nggak langsung ngajak orang kafir Quraisy itu masuk Islam, enggak. Memperkenalkan Allah dulu. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa, itu yang diajarkan pertama. Enggak langsung, orang itu Quraisy masuk Islam, enggak. Maka ketika kamu berdakwah ke bangsa jin, maka yang harus kamu pertama lakukan adalah Qul huwallahu ahad. Sebutkan, maksudnya itu kenalkan bahwa mereka itu juga ciptaan. Mereka itu enggak hebat, mereka itu enggak sakti, mereka itu enggak menjadi sesuatu yang luar biasa, enggak. Sama, karena mereka sama-sama makhluk. Itu dakwahnya. Terus kepada selain itu kepada hewan, ya kepada hewan sama, kita juga harus bersikap bagaimana melindungi hewan yang nggak salah, ya jangan di ini. Kecuali itu tadi, membunuh hewan itu dengan udzur syar'i, misalkan berburu, misalkan kita ke hutan ini memburu, misalkan buru hewan kijang, misalkan memburu burung gitu ya, itu niatnya karena ingin dimakan, halal hukumnya. Tapi yuk kita nyari burung aja lah, timbang nganggur nembak burung, ngawur, dosa itu. Membunuh tanpa udzur syar'i itu hukumnya haram. Burung lagi enak-enak nangkring, titis tuh aku, yuk taruhan, kena apa enggak, bareng udah kena dibiarin mati. Taruhanmu menang, nanti kamu juga akan dipertaruhkan apa yang kamu lakukan nanti di akhirat. Jadi membunuh hewan itu harus ada syarat, ada hal yang memang bisa dipertanggungjawabkan, itu tadi untuk mencari makan. Kalau membunuh hewan takut ya, orang motong ayam nggak boleh, berarti orang yang ayam nanti ujungnya dipotong, itu udzur syar'i namanya. Jadi menyakiti hewan tanpa, misalkan kamu menanam tumbuh-tumbuhan, diserang monyet misalkan monyet. Nah, kamu boleh maksudnya rambut, tapi jangan sampai membunuh gitu loh. Gimana caranya bahwa monyet itu diusir, bukan menyakiti dengan cara dibunuh, bukan. Nah, jadi ke alam semesta, lakukan alam semesta itu, bahasa kita adalah ada gunung ya kita lestarikan, ada hutan kita lestarikan, diambil manfaatnya tapi juga tidak dihancurkan. Itu loh maksudnya. Rahmatan lil alamin kepada alam, rahmatan lil alamin kepada hewan, rahmatan lil alamin kepada jagat, ada jagat. Jadi rahmatan lil alamin adalah kita memberikan manfaat, kita itu bermanfaat untuk diri, keluarga, orang lain, untuk makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi ketika kamu sudah belajar di sini, maka sudah memiliki tekad yang kuat dakwah gitu loh. Dakwah kepada teman-teman, yaitu tadi dakwah kepada jin, caranya adalah dengan cara memperkenalkan Allah kepada mereka. Gak usah langsung sok-sokan mau mensyahadatkan, karena ketika sudah disyahadatkan suruh pulang lah, terus jinnya itu suruh kemana? Sudah disyahadatin terus suruh pulang lagi. Sama aja dengan kamu diislamin, ya udah lo belajar sendiri gitu, ngawur, nggak bisa. Jadi kalau mau mengislamin
jin, ya kamu harus tanggung jawab untuk memperkenalkan tentang hukum-hukum Islam. Berat apa enggak? Berat kan? Berat dong ngislamin jin itu. Jangan sombong orang. Wah, saya Pak udah ngislamin jin banyak. Terus berapa jin yang kamu ajarin sholat? Belum pernah, Pak. Sombong kayak gitu aja sombong. Mending kami itu ngajarin orang itu baca Fatihah terus bisa sholat ketimbang kamu itu sahadatin ribuan jin. Walah, orang manfaat malah kamu ngajak satu orang untuk beribadah ke Allah, nanti orang ini ngajak orang lain, jangan orang cerai. Walaupun itu baik kamu itu ngajak jin masuk Islam tuh baik, bukannya nggak baik loh, baik boleh. Cuman itu tadi harus bertanggung jawab. Nah, jadi saya kutip ya dari ini Santo. Terus kemudian istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi duniamu, urusan yang telah diatur Allah tak perlu kau sibuk ikut campur. Jadi gini, kita itu suruh istirahat dari urusan duniawi, tapi memang bener kok. Orang kerja terus tiap hari itu ya nggak ada habisnya. Perlu istirahat. Istirahat nggak usah lah ngejar dulu. Maksudnya ketika kamu sudah berikhtiar secukupnya. Kerja itu secukupnya loh, sebutuhnya. Misalkan kamu kerja begini. Sisanya itu sandarkan ke Allah. Ya Allah, aku sudah berusaha. Sifatnya terserah engkau nanti mau seperti apa. Itu maksudnya. Biar ini adalah urusan yang telah diatur Allah, tak perlu kau sibuk ikut campur. Maksudnya kamu sudah melakukan ikhtiar, sisanya kan kehendak Allah, nanti mau diapain, nggak usah terus campur. Campurnya gini, ya Allah, ini nanti kalau bisa kayak gini ya Allah, jangan kayak gini, lu ngatur Gusti Allah. Pokoknya kamu ikhtiar, sisanya wes terserah Gusti Allah. Jadi bukan berarti istirahat udah terserah masa bodoh, enggak kayak gitu. Ikhtiar dulu, istirahat, sisanya serahkan ke Allah. Itu urusannya Allah, nggak usah ikut campur. Ikut campurnya tuh kadang begini loh, kamu itu nanti kalau kayak gini begini, nanti kalau kayak begini, waduh nanti jadinya itu kamu membayangkan itu udah ikut turut campur. Pokoknya kalau sudah ya wes gitu loh maksudnya. Kerja ya udah senahin Allah. Nanti udah bawa kayak gini, waduh nanti nggak jadi kayak gini. Itu nanti akan banyak dipengaruhi oleh rasa was-was. Was-was itu adalah bagian dari bisikan setan. Wah nanti waduh takut gagal ini, akhirnya apalah merdukun. Mana golek dukun golek jimat ya Bang. Terus dikai buntelan ya dideleh dompet. Ikhtiar Petro. Oh ikhtiar nyari pesugihan, ikhtiar nyari penglaris dan sebagainya, ya Allah. Ya biar laris Pak Bre, ya bener ya, semasa bodoh lah. Orang mau nyari penglaris itu masa bodoh. Saya tuh nggak pakai penglaris saya itu tadi ikhtiar, berusaha, doa, sisanya adalah kehendak Allah. Karena saya yakin berhasil atau tidak berhasil semuanya pasti sebetulnya berhasil. Hanya Allah itu kadang punya cara sendiri membuat berhasil gitu, caranya sendiri. Ini memang mau zuhudi Allah itu susah. Ya, mau zuhudi Allah itu susah. Pokoknya intinya semasa bodoh lah. Nah, oke. Mungkin kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terus gini untuk kita ya, saya punya jadwal nanti setiap malam Rabu kita di pendopo ngaji. Yang mau ikut ngaji ini wabil khusus yang tinggal di pendopo ya, nanti ada ngaji kajian gini, ngajinya saya campur nanti ngaji pokoknya intinya bahas masalah spiritual, masalah kehidupan, nanti kita bahas di situ. Jadi malam Rabu lah ya. Kalau dulu kan di Padepokan kan ya, nanti saya lihat kalau misalkan malah habis maghrib waktunya cukup ya mungkin habis sisa aja lah. Enak habis sisa apa maghrib? Habis sisa aja ya, habis sisa nanti kita sambil ngopi lah ya. Biasa kita ngopi sambil belajar kalau ini. Ya nanti kalau misalkan ada pulsa ya live gitu ya. Jadi untuk muraqabah insya Allah jadwalnya setengah bulan sekali. Ya setiap Jumat setengah bulan sekali. Nah untuk kajian, untuk belajar kajian ngaji ya insya Allah setiap malam Rabu setiap malam ya. Nah habis sisa ya jam-jam pokoknya habis sisa nanti kita masalah nanti mungkin Gus Latif kapan tak suruh ngisi gitu ya tentang bab apa, nanti saya ngisi terus apa. Jadi intinya kalian di sini ya tirakat tapi kalau nggak ngaji nanti ada hafalannya apa yang harus dihafalkan. Mungkin kiranya itu untuk yang di rumah juga. Moga-moga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekeliruan kata-katanya. Saya tidak menyinggung siapapun. Semuanya yang dilakukan orang selama itu baik-baik. Kadang baik itu juga dianggap buruk oleh orang lain. Bukan berarti itu buruk. Kalau sesuatu yang baik ya lakukan baik. Tapi baik itu imbangilah dengan itu tadi, kepasrahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang jangan sombong. Jadi orang juga jangan suudon. Jadi orang itu juga jangan terlalu merendah jangan. Terlalu tinggi juga jangan. Gitu ya. Sedang harus paham, memahami keadaan, memahami segala sesuatu.
Shadaqallahul adzim. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kalau saya punya paket ya, kadang-kadang HP itu paketnya tahu-tahu habis, sampai dipakai les habis ya. Ya kalau mau nyumbang paket nggak apa-apa. Itu juga banyak ada yang nanya, Pak pengen ngikut sodakohan gitu ya, sodakohan acara Murokoba boleh, mau berapa aja boleh, bisa hubungi Ines atau info saya nggak minta, intinya ada yang nanya bisa nggak Pak, misalkan saya sodakoh kirim doa, misalkan kirim duit 100.000 untuk beli kopi nggak masalah, atau malam Rebu nanti ada kajian, misalkan Pak nitip kopi, nitip rokok, itu nggak masalah, seberapa mau 20.000, 25.000 nggak masalah. Intinya ya ini di sini ada santri, ada banyak sih santri gitu kan ya, mau sodakoh untuk ngaji ya moga-moga ada barokah. Kalau yang mau ini kemarin makasih nih siapa ini yang sudah sodakoh peci ini, sodakoh peci alhamdulillah. Siapa tahu ada yang mau sodakoh baju koko biar seragam ya, nggak apa-apa. Oh kita ini yang namanya sodakoh ngarepin sih enggak, kalau ada yang mau ngasih jangan ditolak gitu. Ini peci sudah, mungkin ada yang mau ngasih sorban ya boleh, mau ngasih koko biar seragam. Ya udah sih. Makan dulu. Saya ambilin. Nah, itu apa anunya di lingkungannya di hotel kota. Aku minta ikan sama-sama. Jadi ini kalau live lagi makan sambil live kayaknya kok aku malu. Matiin aja ya.